nama saya Fauzi Natamaes. Saya Meda Sari Syedia, saya Rajin Sari. Saya Febino Farista Bersadikan. Jadi kami akan melakukan wawancara terhadap UMKM setempat serta membantu UMKM tersebut dalam penyusunan laporan keuangannya dan mensosialisasikan harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018. Berikut cuplikannya. Baik, pertama sekali kita akan membahas tentang sejarah UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Merupakan salah satu usaha yang berperan besar dalam bervariasikan produk-produk ekspor Indonesia dan menjadi andalan dalam perolehan devisa. Dalam sejarahnya, sepanjang pemerintah Orde Baru, UMKM sangat dikesampingkan keberadaannya. Berbeda dengan usaha besar yang selalu diberikan keleluasaan dalam berbagai hal. Namun, UMKM justru dapat bertahan dalam menghadapi kebijakan-kebijakan tersebut. UMKM sangatlah penting keberadaannya di Indonesia karena selain dapat menambah pendapatan UMKM juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Selain itu, melihat kenyataan bahwa sebagian besar dari jumlah UMKM di Indonesia terdapat di pedesaan, kelompok usaha tersebut sangat diharapkan sebagai motor utama penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang berarti juga mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Di sini saya akan menjelaskan profil dari UMKM Sams Mochi yang telah kami wawancara. Berdasarkan wawancara yang kami peroleh, Sams Mochi sudah berdiri sejak Mei 2023. Sams Mochi menjual beberapa varian yaitu mango sticky rice, risol mayo, dan daifuku mochi yang berbagai varian rasa. Sams Mochi dimulai dari harga mulai dari 5.000 sampai 20.000. Untuk pembayaran dapat dilakukan melalui cash dan juga melalui QRIS. Sams Mochi dibuka di daerah Kampus USU Dr. Mansur di depan pintu 4. Sams Mochi juga memiliki cabang yaitu di daerah UMSU Jalan Kapten Mukhtar Basri Medan yang dijaga oleh 4 pegawainya. Sams Mochi mulai buka stand dari jam 1 hingga semua mochi habis. Sekian profil dari UMKM Mochi. Terima kasih. Mengenai SAK-MKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM juga memiliki standar akuntansi keuangan khusus untuk menyusun laporan keuangan. Nah, di mana laporan keuangan tersebut digunakan untuk melihat kondisi bisnis dalam pertumbuhan keuangan dan tren pengelolaan keuangannya. Pada awalnya, UMKM mengacu pada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas pabrik. Kemudian diperbaruilah pada tahun 2018 menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, di mana pembaruan tersebut digunakan untuk mempermudah UMKM dalam melakukan pelaporan dan penyusunan laporan keuangan. Pada SAK-MKM hanya terdapat 3 elemen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, di mana dasar pengukuran transaksinya pun hanya mengacu pada nilai perolehan saja, tidak dengan nilai wajar, seperti pada standar akuntansi komersial pada PSAK 1. Dikarenakan dalam PSAK 1, komponen laporan keuangan mencakup secara garis besar dibandingkan dengan SAK-MKM, di mana komponen terdapat pada PSAK 1 ialah laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat. Nah, untuk sesi perpajakannya, UMKM sendiri juga memiliki peraturan tersendiri nih untuk perpajakan. Namun sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sementara untuk peraturan perpajakan bagi UMKM terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 yang mana pada pasal 3 menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto yang dikenai pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sebesar 0,5% adalah wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan yang dapat berbentuk koperasi, CV, firma dan juga perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar per 1 tahun pajak. Dan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 juga menyatakan bahwa wajib pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 tadi, yakni wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan baik yang berbentuk CV, PT dan firma yang peredaran brutonya pada tahun pajak berjalan telah melebihi 4,8 miliar, maka akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sebesar 0,5% per tahun pajaknya. Oke guys, Kami akan mewawancarain UMKM Sams Mochi. saksikan videonya. Pak, kalau boleh tahu usaha Bapak ini dimulai dari sejak kapan ya Pak? Dimulai sejak tahun ini sekitar bulan berapa ya? Sekitar bulan 4 ya. Bulan 4. Jadi lebih kurang 6 bulan. Oh, berarti usaha Bapak udah berjalan selama 6 bulan. Iya, Selama lebih 6 kurang. selama 6 bulan itu apakah ada hambatan Pak dari usaha yang telah Bapak jalankan? Insya Allah sampai sejauh ini belum ada. Paling juga kalau masalahnya ya terkadang kalau hujan misalnya ya ada sisa gitu, nggak habis. Karena kan kita kan jualan kan di pinggir jalan ya, jadi ya belum bisa dipastikan selalu aman keadaan aja. Cuaca kalau hujan mungkin kami ada stok nggak habis gitu. Iya. Itu masalahnya, kendalanya itu aja. Tapi kalau nggak hujan aman-aman aja insya Allah. Dalam menjalankan usaha ini apakah Bapak hanya sendiri atau ada ikut dengan partner lain juga? Kami ini usaha keluarga. Ini biasa Bapak gantian. Bapak sama Ibu, terkadang anak kami ada 2 orang kan. Nah, ganti-gantian per 3 hari atau 2 hari sekali ganti-gantian. Kadang mereka jualan, kadang Bapak sama Ibu yang jualan. Jadi Pak, adakah cabang dari usaha yang didirikan Bapak? Cabang, alhamdulillah ada, udah lebih kurang 1 bulan. Itu kalau boleh tahu di mana ya Pak? Itu di seputaran Universitas UMSU, ya. Universitas UMSU, jalan apa itu ya? Jalan Utarwasri. Jalan Utarwasri, ya. Kalau mengenai Bapak kan ada cabang yang lain di sekitaran UMSU. Iya. Nah, di situ yang menjaga siapa Pak? Ada anggota Bapak atau dari anak Bapak? Nah, kalau untuk penjualan di UMSU ada yang jualan, kami upah. Orang kerja. Ya, kasih upah orang kerja ya. Ada 1 orang aja. Biasanya untuk jam kerjanya itu biasa mulai dari jam berapa ya? Jam Jam bukanya Pak? jam bukanya itu lebih kurang jam 2, Jam 2 jam 1 sampai pokoknya dia di atas jam 1 ya. sampai dengan Habislah selesai. Bisa jam 5, jam 6. Ya, tergantung rezeki ya. iya. Iya Iya. Pak. Adakah Pak pesaing usaha Bapak saat ini di sekitaran tempat jualan ini? Ya, ada sih, tapi kayaknya nggak begitu masalah. Balik lagi ke rezeki masing-masing ya kan Pak? Kita tetap percaya bahwa kita punya juga gak kalah saing lah dengan yang lain, ya kan? Karena kita memang di sini untuk di Jalan Dr. Mansur yang jual mochi ini cuma kita awalnya gitu kan. Setelah 2 bulan baru Makin orang-orang banyak gitu. ngikut. Paling ikut tren ya Pak? Ngikut. Awalnya cuma kami aja, 1 orang di sini. Dan akhirnya ada yang ngikut sekitar 3-4 orang. Iya. Tapi bagi kami ya itu nggak masalah sih. Awalnya sih masalah, tapi setelah jalani ternyata marketnya masih bagus. Kalau boleh tahu Pak, apa saja jenis produk yang ditawarkan Pak? Apa aja tuh menunya Pak? Produknya ini ya kue mochi ya. Ya kue mochi ini yang katanya khasnya dari Jepang. Iya. Nah di sini ada mochi berbagai aneka rasa, ya. Tetap dia ada stroberinya juga, ada buah mangga.
Nah, di sini kita ada jual mochi bite. Mochi bite ini ada keju ya, keju sama Oreo. Nah, ada juga pulut mangga, namanya kalau bahasa Inggrisnya mango sticky rice. Nah, makanan khas Thailand. Thailand punya, ya kan? Thailand. Pak, kalau dari harganya Pak, Itu mulai dari berapa harga yang ditawarkan produk ini Pak? Nah, harga kita di sini bervariasi, mulai dari 10, 12.000, 15.000, dan ada yang 20.000. Nah, yang 20.000 ini seperti mochi bite dan mango sticky rice. untuk promosi jualan nih biasanya Bapak bagaimana promosi? Menggunakan online atau browsing gitu Pak? Kalau untuk sementara ini memang yang pastinya kita jualan di sini. Yang online ada juga sih memang gitu kan. Tapi antusiasnya banyak yang masih langsung ke sini. Antusiasnya orang-orang tuh banyak ke sini ketimbang yang online gitu kan. Langsung datang ke tempatnya ya Pak, Ya, lebih langsung tempat, penasaran. karena kita promosinya melalui ada Instagram dan TikTok ya. Oh, Instagram nanti Ya. media. Jadi Pak, bagaimana Pak sistem pembayaran dari usaha Bapak Pak? Nah, kalau pelanggan yang datang itu biasanya memang sih kebanyakan yang cash, tapi kita siapkan untuk Menggunakan QRIS ya, cash. Pak? Nah, menggunakan QRIS ya untuk lagi yang ngetrend sekarang ini. Nah, sekarang kita menggunakan QRIS. Nah, ini QRIS. Tapi ya kebanyakan yang cash. Tapi kenapa kita buat ini? Mana tahu ada pelanggan yang tidak mempunyai uang cash, Iya, betul, jadi Pak. dia Tapi bisa udah mudah, membayar ya. pakai QRIS ya, QRIS, betul, Pak. transfer. Ya. Ini nggak sih langsung ini aja, biar aku aja nanya. Untuk awal membuka usaha ini Pak, kalau boleh tahu Bapak ini menggunakan modal sendiri atau mengambil pinjaman gitu Pak dari bank Iya. atau? Oh, kalau masalah modal, alhamdulillah kita modal sendiri. Oh, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Pak, pendapatan Bapak dari lakunya per hari sama pendapatan Bapak itu menutupi nggak Pak dari modal-modal yang Bapak keluarkan di hari itu dengan pendapatan di hari itu juga? Sejauh ini sih masih terjual dan dengan baik ya. Kalau keuntungannya itu pasti ada gitu. Seminim-minimnya Pasti bakal ada keuntungan. Keuntungannya insya Allah ada. Seminim-minimnya pasti ada. Seminim-minimnya. Kalau ditanya berapa penjualan omset per harinya, ya kalian mau tanya ya kami jawab nggak ada masalah gitu kan. Ya penjualannya itu lebih kurang 1,5 juta per hari. Tergantung kalau kita bawa banyak bisa 1-2 juta. Tapi kalau normalnya 1,5 juta. Tergantung Rata-rata. jumlah yang dibawa Yang gitu iya, ya Pak? jumlah yang dibawa di Jalan Dr. Mansur ini. Pak, Bapak selama menjalani usaha ini ada nggak buat pencatatan atau misalnya laporan kasnya per harinya atau per bulannya gitu Pak? Oh, kalau kita laporannya per hari. Setiap kita pulang dari jualan, dagang, itu laporan kasnya ada. Tiap, Oh, ada. tiap hari. Setelah pulang dari sini. Bentuk pencatatannya di buku atau Bapak punya aplikasi sendiri atau gimana? Ya, mungkin di buku aja lah. Oh, jadi pencatannya masih di buku ya Pak? Buku aja. Oke. Karena dia belum puluhan juta kan. Kalau masih taraf-taraf 3 jutaan, kita masih buku aja, masih enak. Simple. Oh iya. Nah, selain itu Bapak udah punya NPWP belum? NPWP. Iya, nomor pokok wajib pajak. Kalau anak saya ada, tapi saya nggak punya. Anak saya punya. Oh iya, jadi yang punya usahanya ini udah punya NPWP ya? Udah. Oh iya, udah. Berarti kalau sudah punya NPWP berarti udah tahu Pak tentang validasi NIK menjadi NPWP yang akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2020 itu udah mulai berlaku Pak. Ya. Validasi NIK ke NPWP. Mungkin itu bisa disampaikan juga ke pemilik usahanya. Dan gini Pak, kita ada peraturan baru nih Pak dari peraturan pemerintah yang katanya kalau misalnya Bapak sebagai pemilik UMKM atau pelaku usaha UMKM yang penghasilan brutonya itu peredaran brutonya di bawah 500 juta per tahunnya itu sudah tidak dikenakan pajak lagi Pak. Jadi mungkin kan tahun-tahun sebelumnya ada nih teman-teman Bapak yang pelaku UMKM tapi bayar pajak per bulannya 25.000, 30.000 gitu Pak. Nah, kalau misalnya dari sekarang itu udah nggak ada lagi Pak. Jadi kalau misalnya usaha Bapak di bawah 500 juta per tahun, peredaran brutonya udah nggak dikenakan pajak lagi. Jadi Bapak tinggal melaporkan SPT sesuai dengan prosedurnya sebelum tanggal 31 Maret 2024 nanti, gitu Pak. Iya. Masih ada benar. 4 bulan lagi ya. Iya benar-benar. Oh iya, kalau untuk pelaporan SPT-nya sendiri itu nanti Bapak bisa melalui DJP online atau mungkin kalau ada kendala bisa melalui kantor pelayanan pajak Bapak. Kalau boleh tahu tinggalnya di mana Pak? Di
Di Medan, di Jalan SM Raja. Oh di SM Raja ya. Berarti kakaknya kemarin buat NPWP-nya di KPP mana? Di mana? Di kantor pajak yang mana kakaknya kemarin buat Aduh, NPWP-nya? tanya dia. Online lah. Oh online juga. Oh berarti udah udah masuk, udah diselesaikan online ya. Kalau berarti kalau gitu itu aja sih Pak. Mungkin nanti bisa disampaikan ke kakaknya bahwa nggak usah bayar pajak lagi gitu, tinggal lapor SPT aja. Enak kali ya bayar pajak ya. Iya benar. Jadi Perintahnya yang enak ya kan. tapi kita juga akan pajak kita untuk kita gitu. Kita juga merasakan nantinya. Oke. Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk wawancaranya. Semoga usahanya lancar selalu. Amin. Semoga insyaallah. Amin. Iya. Semoga laris ya Pak. Terima Amin. kasih Semoga. Pak. Terima kasih ya Iya dukungannya Pak. ya. Oke Pak. Oke, nah teman-teman udah makin paham kan tentang perpajakan khususnya UMKM nih. Jadi sekian dulu video dari kami. Jangan lupa like, Comment. Subscribe. See you. Behind the scene. Oke guys. Oke guys. Kami akan mewawancarain UMKM Sales Mochi. It's like a